terkait kesehatan akan berpotensi membahayakan masyarakat. Memindahkan lokasi pembangunan karena berdasarkan keputusan dari pusat dan MOU yang sudah dilakukan, sehingga apabila ada pemindahan lokasi akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi BP Batam. Selanjutnya, BP Batam akan tetap melaksanakan proses relokasi masyarakat Pulau Rempang atau 16 kampung Melayu tua sesuai jadwal, terutama terhadap 3 kampung Melayu tua yang menjadi prioritas pembangunan tahap 1 proyek strategis nasional Rempang Eco City pada tanggal 28 September 2023 itu merupakan tenggat waktu untuk merelokasi masyarakat yang terdiri dari Kampung Sembulang Hulu, Kampung Sembulang Tanjung, dan Kampung Batu Merah. Pada tahap awal dikembangkan seluas 2.000 hektar dan atas komitmen ini telah dilakukan penandatanganan MOU antara Sinyi International Investment dengan PT MEC yang disaksikan oleh Kepala Negara pada 28 Juli 2023 di Chengdu, China. Dan selanjutnya pemerintah menetapkan pengembangan kawasan Pulau Rempang Eco City sebagai PSN berdasarkan Permenko Perekonomian RI nomor 7 tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, pihak BP Batam menyampaikan tidak memungkinkan untuk memindahkan pabrik Sinyi International Investment ke lokasi lain karena telah terikat MOU dan perjanjian kerjasama dengan PT MEC sebelumnya. Bahwa pembangunan serta keberadaan pabrik kaca dan solar cell dinilai akan membahayakan kondisi kesehatan dan kehidupan masyarakat jika dipaksakan untuk hidup berdampingan, karena memang ada keinginan masyarakat agar mereka tetap ada di tempat tersebut dan mereka tidak menolak terkait investasi tersebut. Jadi mereka berharap bisa berdampingan. Tapi kemudian BP Batam mengatakan bahwa dampak terkait kesehatan akan berpotensi membahayakan masyarakat. Itu kemudian kenapa relokasi harus dilakukan. Lalu kemudian BP Batam telah merencanakan relokasi warga terdampak ke tempat baru sekitar 5 km dari pemukiman yang saat ini ditempati warga, yaitu di kawasan Dapur 3 Kelurahan Sijantung Kecamatan Galang. Kecamatan Galang itu beda lokasi ya, dihubungkan dengan jembatan. Lokasi tersebut dekat dengan pantai sehingga warga tetap dapat beraktivitas seperti sedia kala. Selanjutnya warga juga mendapatkan ganti rugi rumah tipe 45 dan kafling seluas 500 meter persegi sekaligus sertifikat HGB untuk rencana tempat tujuan relokasi tersebut. Sementara hunian permanen belum tersedia yang dijanjikan di Pulau Galang, warga akan direlokasi sementara dan mendapatkan biaya sewa rumah, biaya hidup di lokasi sementara sampai dengan selesai pembangunan rumah di lokasi tetap. Lokasi sementaranya itu berada di Kota Batam, ya, bukan di Pulau Rempangnya. Bahwa BP Batam membangun pos-pos di sejumlah titik di lingkungan masyarakat, termasuk menduduki kantor pemerintahan desa di Pulau Rempang untuk tempat masyarakat melakukan registrasi atau pendaftaran persetujuan relokasi atau meminta informasi soal relokasi atas proyek Eco City tersebut. Jadi di beberapa titik di Pulau Rempang itu dibangun semacam posko untuk konsultasi warga yang ingin mendaftar untuk relokasi dan lain sebagainya. Lalu keterangan yang kita terima dari Kapolresta Barelang menyampaikan sosialisasi rencana relokasi masyarakat Pulau Rempang sangat minim dan tidak memadai sehingga berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat. Dari keterangan bahwa hanya 2 kali sosialisasi yang dilakukan oleh BP Batam. Adanya pengerahan 1.000 pasukan gabungan dalam pengamanan rencana kegiatan pematokan tata batas di Pulau Rempang oleh BP Batam pada 7 September 2023 dilakukan untuk mengantisipasi potensi kerusuhan
oleh masyarakat Pulau Rempang yang menolak direlokasi. Pengamanan yang dilakukan oleh pasukan gabungan pada peristiwa 7 September 2023 di Pulau Rempang dan peristiwa 11 September 2023 di Pulau Batam telah sesuai dengan SOP aparat kepolisian dalam mengamankan aksi huru-hara atau pengendalian massa ya. Penggunaan gas air mata tidak diarahkan secara khusus ke lokasi SDN 24 Galang dan SMP Negeri 22 Galang. Namun karena hembusan angin maka gas air mata tidak dapat terhindarkan masuk ke lingkungan sekolah dan menimbulkan dampak kepada siswa dan guru. Kapolresta Barelang meminta tambahan 400 pasukan dari Polda Riau untuk mengantisipasi aksi masyarakat yang semakin besar dan tidak terkontrol terkait rencana relokasi masyarakat di 3 Kampung Melayu Tua yang menjadi prioritas relokasi pada pembangunan tahap 1 Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City. Polresta Barelang telah mengupayakan trauma healing kepada siswa-siswa SD 24 Galang dan SMP Negeri 22 Galang dengan melibatkan psikolog dan tenaga profesional sebagai upaya pemulihan psikologis terhadap siswa yang terdampak di peristiwa konflik masyarakat Pulau Rempang pada 7 September 2023. Kami juga mendengarkan keterangan dari pihak sekolah, setidaknya dari 2 sekolah yang terdampak. Yang pertama adalah dari pihak SMP 22 Galang. Berdasarkan informasi dari kepala sekolah yang kita temui, gas air mata masuk ke lingkungan sekolah yang berasal dari hutan atau di area yang berada di depan SMP Negeri 22 Galang yang berjarak sekitar 30 meter dari gedung sekolah. Jadi dari titik bentrokan itu ke SMP itu kita butuh sekitar 30 meter lagi ke dalam. Kepala SMP 22 Galang menyatakan bahwa terdengar 3 kali dentuman dari hutan di depan SMP 22 Galang dan menyebabkan gas air mata masuk ke lingkungan sekolah. Berdasarkan informasi dari kepala SMP, terdapat 10 siswa dan 1 orang guru yang harus dilarikan ke Vaskes terdekat untuk mendapatkan pertolongan karena mengalami sesak napas yang hebat, pusing, mual, dan beberapa siswa pingsan. Berdasarkan informasi dari kepala sekolah, pasca peristiwa 7 September, banyak siswa yang masih merasa takut untuk kembali ke sekolah sehingga kehadiran mereka pada Senin sesudah peristiwa terjadi tidak mencapai 100%, hingga kemudian kunjungan kita kehadiran siswa juga belum mencapai 100%. Peristiwa tersebut tentu berdampak secara psikologis terhadap para siswa sehingga membutuhkan bantuan profesional secara berkelanjutan untuk memastikan pemulihan yang baik terhadap siswa. Keterangan dari pihak SD, lokasi SD 24 Galang itu persis di pinggir jalan dekat dengan area bentrok. Pihak sekolah merasa panik melihat kerusuhan yang terjadi di depan sekolah. Jadi bisa bayangkan ya, sampingnya itu jalan yang kemudian menjadi bentrok. Terdengar dentuman keras di beberapa titik di lingkungan SD dan seketika lingkungan sekolah dipenuhi oleh gas air mata, sehingga ini memang situasinya sangat menyulitkan bagi siswa-siswa yang masih SD. Peristiwa 7 September 2023 menimbulkan dampak psikologis terhadap siswa, sehingga kehadiran pada para siswa tidak pernah mencapai 100% pasca peristiwa tersebut. Tim menemukan beberapa bukti temuan di SD 24 Galang, yang temuan ini akan kita konfirmasi lebih lanjut, termasuk dampak yang dirasakan oleh korban. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.